Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 tutorial beranggotakan NPM 1 sampai dengan NPM 9 akan menjelaskan mengenai anti karies. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jihan Salsabila Nurwahyuni dari NPM Akhir 005. Di sini akan menjelaskan apa itu karies. Boleh di next. Jadi karies ini merupakan suatu proses patologis pasca erupsi gigi penyakit multifaktorial, yaitu maksudnya dia tidak akan terjadi karena bakteri saja, tapi bisa terjadi karena mikroorganisme lain. Nah, dia merupakan penyakit mulut multifaktorial akibat interaksi kompleks flora oral kariogenik atau biofilm dengan karbohidrat makanan yang dapat difermentasi pada permukaan gigi dari waktu ke waktu. Nah, dia memiliki 4 faktor. Yang pertama ada host atau gigi. Ini merupakan permukaan gigi yang memudahkan perlekatan plak, sangat mungkin terkena karies seperti pit and fissure pada permukaan oklusal gigi molar. Yang kedua karena mikroorganisme, ini bisa terjadi bakteri, jamur, virus, dan lain sebagainya. Ini terbentuk dan melekat pada permukaan gigi. Jadi bila seseorang mengabaikan kebersihan gigi dan mulutnya, ini dapat menimbulkan plak. Nah, salah satu bakteri penyebab demineralisasi itu ada Streptococcus mutan dan juga Lactobacillus. Terus yang ketiga ada diet atau makanan. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, terutama sukrosa, dia cenderung mengalami kerusakan pada gigi. Konsumsi gula yang sering dan berulang akan menahan plak di bawah normal atau plak dalam keadaan asam yang menyebabkan demineralisasi email. Terus yang terakhir ada waktu. Jadi adanya kemampuan saliva untuk mendepositkan kembali mineral selama berlangsungnya proses karies, sehingga menandakan proses karies ini terdiri dari periode perusakan dan juga perbaikan yang silih berganti. Sekian yang dapat saya sampaikan, boleh dilanjutkan ke rekan yang lain. Baik, terima kasih banyak Jihan atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Ikram Syafiq dengan NPM Akhir 002. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai mekanisme terjadinya karies. Nah, mekanisme terjadinya karies gigi dimulai dengan adanya plak beserta bakteri penyusunnya. Dalam proses terjadinya karies, mikroorganisme Lactobacillus dan Streptococcus mempunyai peranan yang sangat besar. Proses karies dimulai oleh Streptococcus dengan membentuk asam sehingga menghasilkan pH yang lebih rendah. Penurunan pH tersebut mendorong Lactobacillus untuk memproduksi asam dan menyebabkan terjadinya proses karies. Streptococcus memiliki sifat-sifat tertentu yang memungkinkannya memegang peranan utama dalam proses karies gigi, yaitu memfermentasi karbohidrat menjadi asam sehingga mengakibatkan pH turun, membentuk dan menyimpan polisakarida intraseluler dari berbagai jenis karbohidrat. Simpanan ini kemudian dapat dipecahkan kembali oleh mikroorganisme tersebut bila karbohidrat eksogen kurang tersedia sehingga dengan demikian menghasilkan asam terus-menerus. Kemudian proses karies gigi diperkirakan sebagai perubahan dinamik antara tahap demineralisasi dan remineralisasi. Proses remineralisasi dan demineralisasi terjadi secara bergantian di dalam rongga mulut selama mengkonsumsi makanan dan minuman. Lesi awal karies dapat mengalami remineralisasi, tergantung pada beberapa faktor di antaranya ialah diet, penggunaan klor, dan juga keseimbangan pH saliva. Jika lapisan tipis enamel masih utuh, lesi awal karies akan mengalami remineralisasi sempurna. Sebaliknya, jika lapisan enamel rusak, maka proses remineralisasi tidak dapat terjadi secara sempurna dan gigi harus direstorasi. Jika lesi awal karies mengalami demineralisasi terus-menerus, maka lesi akan berlanjut ke dentin membentuk kavitas yang tidak cepat kembali normal, atau dapat kita sebut istilahnya irreversible, tetapi mungkin juga tidak berkembang, atau rested. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Boleh dilanjut ke rekan berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mariam dengan NPM 008.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pencegahan karies. Jadi karies gigi disebabkan oleh faktor host, mikroorganisme, substrat atau diet, dan ditambah faktor waktu. Substrat yang menjadi penyebab karies adalah karbohidrat terutama sukrosa. Di dalam rongga mulut terdapat banyak mikroorganisme seperti Streptococcus mutans dan Lactobacillus yang merupakan mikroorganisme kariogenik. Disebut kariogenik karena mampu membuat asam dari karbohidrat yang dapat diragikan. Mikroorganisme tersebut tumbuh subur dalam keadaan asam dan dapat menempel pada permukaan gigi. Pola makan yang mempengaruhi karies gigi dalam hal frekuensi mengkonsumsi makanan. Setiap kali seorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung karbohidrat, maka bakteri penyebab karies di rongga mulut akan memproduksi asam sehingga terjadi demineralisasi yang berlangsung selama 20-30 menit setelah makan. Di antara periode makan, saliva akan bekerja menetralisir asam dan membantu proses remineralisasi. Namun, apabila makanan dan minuman yang mengandung karbohidrat itu sering dikonsumsi, maka yang terjadi enamel gigi tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukan remineralisasi dengan sempurna, sehingga lama-kelamaan akan terbentuk lubang pada gigi. Diet sangat mempengaruhi kekuatan gigi, kuantitas saliva, pH saliva, komposisi saliva, dan pH plak. Banyak faktor untuk mempengaruhi proses terjadinya karies, yaitu diantaranya adalah pola makan, jenis makanan, frekuensi makan, dan kebersihan mulut. Resiko terjadinya karies juga bergantung pada faktor individu. Adanya karakteristik individu seperti mempunyai pH saliva yang rendah atau tinggi, faktor predisposisi genetik, riwayat karies sebelumnya, penggunaan obat-obatan karena adanya penyakit lokal atau sistemik yang mempengaruhi sistem imun. Stepan dan Miller juga menyatakan penelitian pertamanya yang menggambarkan penurunan pH dalam plak setelah terpapar pada karbohidrat yang difermentasi. Diet kaya karbohidrat akan menurunkan pH dan kapasitas buffer karena metabolisme produksi asam meningkat oleh bakteri rongga mulut. Sedangkan diet kaya protein akan mengeluarkan zat basa seperti amonia. Penelitian Hansen DKK pada anak-anak di Finnish yang berusia 7-16 tahun menunjukkan bahwa pola makan, tingkat fluoridisasi air minum, frekuensi minyak gigi adalah determinan yang penting dalam penyebab terjadinya karies gigi. Penelitian yang hampir sama oleh Lemola Kujala dan Resenan pada 3 kelompok usia yang berbeda menemukan bahwa kebersihan rongga mulut yang jelek dapat memiliki hubungan yang kuat dalam pembentukan karies gigi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nursamsia dari NPM 006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme anti karies. Untuk mekanisme fluor dalam mencegah karies sendiri, itu yang pertama, untuk meningkatkan proses remineralisasi, di mana kan tadi karies ini salah satu merupakan kondisi di mana proses demineralisasi ini lebih besar dibandingkan remineralisasi. Namun ketika ada fluor, kita dapat meningkatkan proses remineralisasinya. Lalu yang selanjutnya itu mengurangi demineralisasi. Kemudian yang ketiga itu menghambat glikolisis dan mengurangi produksi asam bakteri karies. Untuk mekanismenya, nah ini. Jadi ada dua mekanisme. Untuk mekanisme yang pertama ini, di mana sudah adanya plak gigi, kemudian karena adanya plak gigi ini terjadi metabolisme karbohidrat yang dilakukan oleh bakteri penyebab karies. Nah, sehingga dengan adanya metabolisme karbohidrat ini akan menimbulkan suasana asam. Nah, di mana ketika adanya suasana asam ini, maka enamel atau email dari gigi ini akan mengalami dissolve atau demineralisasi. Nah, namun ketika ada fluor, maka nanti fluor ini akan berikatan dengan
permukaan luar email atau permukaan luar enamel sehingga akan membentuk kalsium fluoroapatit. Nah, hal ini yang dapat mencegah terjadinya demineralisasi tadi atau enamel yang dissolve. Nah, kemudian ketika fluor ini tidak bisa berikatan, maka akan terjadi pelepasan sehingga menyebabkan enamel ini dissolve dan dapat menyebabkan karies gigi. Namun untuk mekanisme yang pertama ini nanti fluor akan berikatan dengan permukaan luar enamel membentuk kalsium fluoroapatit. Lalu mekanisme yang selanjutnya itu kita mulai adanya plak gigi juga. Nah, di mana plak gigi ini memudahkan bakteri untuk menempel dan untuk berkembang biak. Nah, kan kalau untuk bakteri ini pada saat metabolismenya akan menghasilkan ion hidrogen. Nah, nanti ion hidrogen dari bakteri ini akan berikatan dengan fluor. Nah, di mana akan menghambat metabolisme karbohidrat sehingga asam organik tidak terbentuk. Untuk mekanisme yang kedua ini, fluor akan berikatan dengan ion hidrogen, lalu akan menghambat metabolisme dari karbohidrat. Untuk yang dibandingkan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya ini fluornya akan berikatan dengan permukaan luar email atau enamel dan membentuk kalsium fluoroapatit. Nah, kalau untuk yang kedua ini, fluor ini akan berikatan dengan ion hidrogen sehingga dapat menghambat metabolisme dari karbohidrat. Kemudian ketika metabolisme dari karbohidrat ini terhambat, maka asam organiknya ini tidak akan terbentuk dan akan menimbulkan kondisi kariostatik atau kondisi di mana rentan terhadap kondisi di mana tahan terhadap karies seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, bisa dilanjutkan ke teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Putri Azahra dengan akhir 7. Di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang fluor. Boleh di next slide. Baik, secara definisi fluor itu dapat didefinisikan sebagai agen utama adalah mengurangi prevaris karena memiliki mekanisme bekerja menghambat metabolisme bakteri dan menghambat pembentukan plak. Boleh di next slide. Kemudian untuk tujuannya, fluor ini untuk melindungi gigi dari karies, mengaplikasikan fluor ini memiliki beberapa tujuan, yaitu fluoroapatit, menurunkan kelarutan enamel dalam asam, mencegah demineralisasi, dan memiliki sifat antibakteri. Boleh di next slide dan dilanjutkan ke rekan saya yang selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Putri atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggini dengan NPM Air 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fluor sistemik, fluor topikal, fluor dengan email, dan juga fluor dengan bakteri. Yang pertama itu ada fluor dengan sistemik dan juga fluor dengan topikal. Jadi, fluor itu tersedia dalam berbagai sediaan dan dapat diberikan dengan dua cara, yaitu ada sistemik dan juga topikal. Pemberian fluor secara sistemik ini dapat dilakukan dengan metode pemberian tablet, tetes, maupun dengan mengonsumsi air minum yang mengandung fluor. Sedangkan pemberian fluor dengan topikal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menyikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluor, berkumur dengan larutan yang mengandung fluor, dan sebagainya. Jadi fluor sistemik ini bisa diberikan atau bisa diterapkan melalui dengan masa preerupsi gigi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa dengan pemberian tablet, tetes, mengonsumsi air minum, dan juga fluor sistemik ini bekerja pada proses pertumbuhan email saat pembentukan batang email, yaitu nanti itu dia akan membentuk kristal hidroksiapatit yang dimana ia akan berikatan dengan ion hidroksil menjadi kristal fluorohidroapatit dan akan menurunkan kelarutan email terhadap asam. Boleh di next.
Nah, sedangkan untuk fluor topikal ini masa pemberiannya itu saat post erupsi gigi dilakukan dengan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu dengan mengikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluor, berkumur dengan larutan yang mengandung fluor, dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu ada fluor dengan email. Jadi, fluor dalam email itu merupakan pertahanan terhadap kelarutan asam yang berperan dalam terjadinya karies pada saat pembentukan email. Fluor ini fungsinya membuat supaya email itu kuat dan tahan terhadap asam. Lalu ada dua perannya, yaitu saat sebelum erupsi atau sistemik, dan juga setelah erupsi atau topikal. Fluor sistemik itu merupakan pertahanan pada permukaan gigi terhadap proses karies. Nantinya fluor ini akan berikatan dengan hidroksi apatit yang nantinya akan menjadi suatu ikatan padat dan lebih stabil, lalu selanjutnya akan resisten terhadap kelarutan asam sehingga proses kariesnya itu terhambat. Boleh di next. Lalu selanjutnya itu ada fluor dengan bakteri. Yang pertama-tama dibahas itu yaitu mengenai kariostatik. Jadi kariostatik itu dapat menghambat atau mencegah karies. Jadi apabila dalam saliva itu ada ion fluor menempel pada permukaan luar email, ia dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan flora oral yang berperan pada proses karies. Tetapi hal ini juga bergantung pada konsentrasinya di dalam saliva. Seperti contohnya apabila tingkat konsentrasi fluornya itu sebesar 50 ppm, itu dapat menyebabkan terganggunya metabolisme bakteri. Lalu apabila konsentrasi fluornya lebih dari 100 ppm, itu dapat menyebabkan terjadinya akumulasi fluor pada plak. Dan juga apabila konsentrasi fluornya itu di atas 250 ppm, itu baru dapat dipergunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Sekian dari saya, boleh dikembalikan kepada Putri. Terima kasih. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan untuk farmakokinetik dari fluor. Yang pertama itu ada tahap absorpsi. Jadi 75% sampai 90% dari fluor yang dikonsumsi ini akan diserap di dalam lambung yang bersifat asam. Fluor itu nanti dikonversi menjadi hidrogen fluorida atau bisa disingkat sebagai HF. Dan hampir 40% fluor yang dikonsumsi diserap oleh lambung dalam bentuk HF. Apabila pH lambung ini menurun, maka fluor yang diserap juga menurun. Fluor ini yang tidak diabsorpsi lambung akan diabsorpsi oleh usus. Boleh di next slide. Kemudian untuk farmakokinetik dari fluor sendiri ada tahap distribusi. Jadi setelah diabsorpsi ke dalam darah, fluor ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh dengan kira-kira hampir 99% fluor ini berada di daerah yang tinggi kandungan kalsium seperti tulang dan gigi. Yaitu pada bagian dentin dan enamel, di mana ia itu tersusun seperti kristal lattice. Kemudian fluor yang bisa melewati plasenta dan dijumpai di dalam air susu ibu pada kadar yang rendah, yaitu sama seperti di dalam darah. Pada kondisi tertentu, kadar fluor pada plasma juga dapat menjadi indikasi pada kadar fluor di dalam air minum yang dikonsumsi. Boleh di next slide.
Fluor ini pada farmakokinetik untuk tahap ekskresi, jadi fluor ini dapat diekskresikan secara primer oleh urin. Urinary fluor clearance itu meningkat dengan pH urin ini yang disebabkan oleh penurunan konsentrasi HF. Berbagai faktor seperti diet dan obat-obatan yang bisa memberi efek kepada pH urin seterusnya akan memberikan efek terhadap fluoride clearance and retention. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, boleh dilanjutkan kepada rekan saya lainnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Stefani Walsaharja dengan NPM akhir 009. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai macam-macam fluor. Jadi fluor yang sering digunakan itu ada fluor borat, potasium fluorostanit, sodium fluorida, stannous klorofluorida, dan stannic fluorida. Nah, dari beberapa jenis fluor yang sudah disebutkan tadi, jenis fluor yang paling sering digunakan itu adalah stannous fluorida dan sodium fluorida. Boleh di next. Nah, untuk konsentrasi dari fluor, dari fluor yang baik itu 1 ppm ditambah dengan hidroksiapatit. Campuran ini itu akan menghasilkan fluoroapatit. Jika konsentrasi fluor yang digunakan itu lebih dari 10 ppm, maka fluoroapatit tidak akan terbentuk dan kalsium fosfat akan lebih mudah larut. Boleh di next. Nah, untuk jumlah aplikasi fluor itu disarankan 6 bulan sekali sesuai dengan anjuran pemeriksaan gigi rutin. Nah, fluor ini juga memiliki toksisitas jika diberikan secara berlebihan. Jadi, toksisitas fluor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang akut, terjadinya itu dalam waktu singkat, yang memiliki toxic dose itu sebesar 5-10 mg per kilogram dan lethal dose-nya itu sebesar 32-64 mg per kilogram pada dewasa dan 500 mg pada anak-anak. Nah, yang kedua itu toksisitas kronis, di mana dia itu terjadinya dalam jangka waktu yang lebih panjang, seperti dalam 10-20 tahun. Nah, ini bisa disebabkan karena pemberian fluor yang berlebihan secara terus-menerus dan mengonsumsi air minum dengan kandungan fluor yang berlebih. Untuk toksisitas fluor ini, toksisitas akut jarang terjadi, namun toksisitas kronis itu lebih sering terjadi. Nah, toksisitas kronis itu dapat menyebabkan fluorosis. Boleh di next. Jadi, fluorosis itu merupakan kelainan pada email gigi yang disebabkan terganggunya pembentukan ameloblast saat pertumbuhan gigi. Hal ini itu dapat menyebabkan ikatan yang abnormal antara fluor dengan protein yang dapat mengakibatkan hipoplasia email. Bisa saja permukaan gigi itu terlihat masih utuh, namun terdapat pori-pori kecil di dalamnya jika diperiksa dengan sonde. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan menyebabkan permukaan gigi menjadi coklat kehitaman. Di sini merupakan gambar yang menunjukkan terjadinya fluorosis pada gigi yang mulai kecoklatan. Nah, jika terlalu banyak fluor yang dikonsumsi, fluorosis itu juga dapat terjadi pada tulang di tubuh, tidak hanya di gigi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, boleh dilanjutkan kepada teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abrari dengan NPM akhiran 003 beserta rekan saya Intan akan membahas bahan-bahan anti karies lain selain fluor. Boleh di next slide.
Nah, yang pertama itu adalah xylitol. Jadi xylitol itu bekerja, bakteri karies itu akan menggunakan xylitol untuk siklus selnya, yang mana nanti akan terjadinya vakum intraseluler dan akan terjadinya degradasi membran. Dan untuk mekanismenya sendiri, jadi xylitol itu akan mengurangi pembentukan plak, mengurangi pelekatan bakteri kepada gigi, kemudian menghambat demineralisasi. Kemudian untuk bahan sediaannya itu bisa dilihat pada gambar, ada pasta gigi, kemudian ada permen karet yang berbahan xylitol, kemudian ada bahan kumur, obat kumur. Boleh di next slide. Selanjutnya ini propolis. Apa itu propolis? Propolis merupakan resin lengket yang berasal dari batang pohon atau kayu. Cara kerjanya bagaimana? Yaitu dengan menghambat aktivitas glikosid transferase bakteri. Kemudian juga dapat melapisi gigi dan mendenggung hidroksiapatit pada gigi. Contoh sediaannya itu pasta gigi dan juga obat kumur. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada theobromin. Theobromin ini merupakan alkaloid berwarna putih atau solid tidak berwarna. Cara kerjanya itu dia membantu remineralisasi enamel gigi dan memiliki aktivitas melawan Streptococcus mutan. Contoh sediaannya itu bisa dilihat pada gambar, yaitu pasta gigi yang berbahan theobromin. Boleh next slide. Baik, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Intan Wardani Subiakto dan NPM Akhir 004. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bahan-bahan lain, bahan anti karies lain selain fluor. Yang di sini ada klorheksidin. Jadi, zat klorheksidin ini mempunyai kemampuan untuk merusak membran sel mikroba. Nah, klorheksidin ini akan mengikat membran sel bakteri dan meningkatkan permeabilitas membran selnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian sel. Nah, molekul klorheksidin yang bermuatan positif akan bereaksi dengan gugus fosfat bermuatan negatif pada permukaan sel mikroba. Nah, reaksi ini akan menimbulkan kebocoran bahan intraseluler yang menghancurkan integritas sel, sehingga akan memungkinkan juga klorheksidin masuk ke dalam sel, menyebabkan pengendapan komponen sitoplasma dan akhirnya akan terjadi kematian sel pada mikroba. Nah, kematian sel ini tergantung pada konsentrasi dari klorheksidinnya sendiri. Nah, klorheksidin dengan konsentrasi yang rendah akan mengakibatkan kebocoran zat intraseluler, sedangkan klorheksidin dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan presipitasi sitoplasma. Nah, klorheksidin setelah dikonsumsi secara oral dan topikal akan diabsorpsi secara terbatas pada sistemik. Dan zat ini akan diabsorpsi dengan buruk pada saluran gastrointestinal. Efek samping dari penggunaan bahan ini yaitu bisa terjadinya perubahan warna gigi, sehingga menjadi berwarna coklat, bahkan bisa menjadi berwarna hitam. Nah, ada juga efek samping yang lainnya, yaitu kehilangan rasa pengencapan, peningkatan pembentukan kalkulus, dan pembekakan parotis. Klorheksidin ini berfungsi sebagai antiseptik dan biasanya tersedia dalam bentuk obat kumur. Boleh di next slide. Nah, kemudian yang selanjutnya ada setilpiridinium. Setilpiridinium chloride dianggap sebagai disinfektan kationik dengan sifat dan kegunaan yang mirip dengan surfaktan katonik lainnya. Setilpiridinium juga memunculkan efek bakterisidal dan fungisidal. Nah, setilpiridinium ini memiliki surfaktan zat aktif permukaan kationik. Zat ini memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik. Nah, gugus hidrofiliknya ini bermuatan positif yang memungkinkan bahan berinteraksi dengan permukaan sel mikroba dan berinteraksi ke dalam sitoplasma bakteri. Hal ini mengakibatkan terganggunya integritas membran sel bakteri yang menyebabkan kebocoran komponen sitoplasma, kemudian bisa mengganggu metabolismenya, menghambat pertumbuhan sel-sel, sampai akhirnya terjadi kematian selnya. Nah, setilpiridinium ini umumnya diserap dengan buruk melalui rute oral. Bahan ini dapat melalui rute pemberian parietal dan akan mengalami penyerapan sistemik. Karena diserap buruk, maka jumlah besar senyawa ini akan dieliminasi melalui feses.
Kemudian penggunaan setil pyridinium klorat ini dalam jumlah besar, kira-kira 70 kali lebih besar dibandingkan produk setil pyridinium yang dijual bebas. Ini dapat menyebabkan gangguan lambung dan depresi sistem saraf pusat. Bahan ini banyak ditemukan dalam bentuk obat kumur, pasta gigi, tablet hisap, dan semprotan mulut. Sekian yang dapat saya sampaikan, sekaligus mengakhiri presentasi untuk kelompok kami tentang bahan-bahan anti karies. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.